Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah la hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya bagian kedua. Kita sekarang bahas macam-macam air, yaitu air yang at-tahir ghairu mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Suci boleh diminum tapi tidak mensucikan, tidak boleh untuk wudu, mandi dan lain-lainnya. Wahwa kismani, air yang suci tidak mensucikan itu ada dua. Yang pertama yaitu al-ma'ul qalil musta'malu fi fardhi taharah kal ghuslil wudu, yaitu air yang sedikit bekas digunakan untuk bersuci yang fardu seperti mandi dan wudu, dan itu pun basuhannya basuhan fardu. Jadi kalau mau kita simpulkan, syarat air menjadi mustakmal yang suci tidak mensucikan, satu, airnya sedikit. Kalau banyak nggak apa-apa. Kalau mandi di kolam renang, mandi junub umpamanya, nggak apa-apa, airnya banyak, nggak menjadikan air tersebut ghairu mutahhir, tetap mensucikan. Syarat kedua, digunakan di fardhu taharah, yaitu basuhan yang fardu seperti wudu, itu basuhan pertama. Basuhan kedua, ketika basuh muka itu kan sunnah, yang wajib itu yang pertama. Maka yang menjadi airnya tidak mensucikan itu hanya yang bekas tetesan tadi dari wajah basuhan pertama. Adapun basuhan muka kedua, ketiga yang sunnah itu tidak menjadikan air mustakmal itu tidak mensucikan, masih suci mensucikan. Ya, dalil adanya air itu masih suci itu adalah riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, "Qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la akilu." Suatu ketika Rasulullah datang mengaku sedangkan saya sedang sakit, bahkan la akil, saya nggak sadar. Dan riwayat lain itu ughmi alayya, nggak sadar atau pingsan. Ya, riwayat lain juga beliau datang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau wudu, Rasulullah wudu dan menuangkan air bekas wudunya ke atasku. Kemudian beliau sembuh sebab keberkahan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya air mustakmal, air bekas wudu itu tidak najis, masih suci. Ya, masih suci walaupun tidak mensucikan, tapi masih suci. Kalau seandainya air mustakmal itu najis, seperti sebagian pendapat ulama, ya niscaya Rasulullah SAW nggak bakal menuangkan air tersebut ke Sayyidina Jabir bin Abdullah, tentunya. Dari sini juga, dari hadis ini bisa kita ambil faedah, bekas air wudu itu ada keberkahannya tersendiri, sehingga dalam kitab-kitab lain seperti dalam kitab Fushul Karim itu termasuk sunnah itu minum air bekas wudu. Jadi di situ disebutkan sebuah riwayat di anafihi syifa, air bekas wudu itu adalah obat, dan itu dipraktekkan oleh ulama-ulama. Salah satunya Syekh Abdul Ghani bin Ismail Al-Hanafi. Beliau bercerita dalam kitabnya beliau Nihayatul Murad Syarah Ibnu Imab Mazhab Hanafi, fikih Hanafi. Kata beliau, saya biasa melakukan ini. Jadi kalau sakit wudu, kemudian bekas air wudunya saya gunakan untuk obat. Tidak hanya ini, kalau kita buka Sahih Muslim itu ada riwayat lain, salah satu sahabat tadi ketika beliau sakit melihat Rasulullah wudu, air wudunya itu buat obat. Ini dalil bahwasanya air mustakmal itu suci. Lah, dalil adanya air mustakmal itu tidak mensucikan adalah hadis dari Imam Muslim, riwayat yang Muslim rahimahullah taala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im ay ar-rakid wa huwa junubun. Faqala ya Abu Hurairah
Kaifa naf'alu qalu yatanawaluhu tanawulan. Kata Sayyidina Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian itu mandi filma iddaim, air yang mengenang, tidak mengalir. Wa huwa junub, dalam keadaan junub. Kemudian ada yang bertanya, para sahabat, kemudian bagaimana kita cara mandinya? Kata beliau, ya tanawaluhu tanawulan, diambil airnya. Kalau sekarang pakai gayung dan sebagainya. Jadi jangan dimasukkan badannya ke situ, jangan menyelam, tapi diambil airnya supaya tidak jadi mustakmal, gitu kan? Nah, ini menunjukkan air mustakmal itu berarti apa namanya? Bekasnya nanti tidak bisa untuk mensucikan. Ya, mengeluarkan an ikhtisal fil ma, kata beliau, mandi di air yang tadi tidak mengalir itu bisa mengeluarkan air dari kesuciannya, bisa mensucikannya air, ya. Kalau tidak, nggak dilarang. Dan dalam riwayat ini diihtimalkan, dimungkinkan airnya sedikit karena ada beberapa dalil yang lain. Itu pertama, air yang suci tidak mensucikan adalah air mustakmal, air bekas basuhan fardu. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan adalah al-ma'ul mutlaq alladzi khalatahu syai'un minat tahirat, yaitu air yang mutlak, air murni yang tercampur sesuatu yang suci, teh, kopi, sirup dan sebagainya. Airnya jadi suci, boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Nah, di sini ada catatannya. At-tahirat di sini yang suci yang menyampuri air tersebut la yastaghni anha al-ma'u adatan. Air tersebut tidak memerlukan hal tersebut. Artinya apa? Kemarin sudah kita bahas ketika air memerlukan sesuatu, seperti air perlu tempat. Kemudian air tersebut berubah gara-gara tempatnya, seperti kemarin berada di tanah yang mengandung belerang. Berarti ketika air berubah bau belerang, tidak apa? Karena tadi sebab tempatnya, ya, fi maqarrih, nggak apa-apa karena airnya perlu dengan tempat. Kemudian perkara yang suci itu bisa menjadi air tidak mensucikan, itu la yumkinu fasluhu anhu ba'da mukhalatah, udah nggak bisa dipisah lagi, diambil masih tetap aja. Nah, dan juga syaratnya fataghayyara bi khaisu la yu'ad yutlaqu alaihi ismul ma', ya, sekiranya tidak dianggap air mutlak. Nah, seperti dicontohkan kopi teh atau khusus itu akar manis. Jadi ketika air kecampuran teh nggak perlu air dengan teh. Kemudian perubahannya banyak, berarti air tersebut jadi suci tidak mensucikan. Tapi kalau sedikit saja tehnya yang mencampurinya, maka nggak apa-apa. Atau yang sering kadang, seperti contohnya sabun masuk ke kamar mandi. Kalau perubahan air tersebut sedikit, tidak mengapa, masih dikatakan air, ya. Tapi kalau sudah dikatakan ini air sabun karena saking banyaknya, berarti sudah tidak mensucikan lagi, masih suci tapi tidak mensucikan lagi. Air. Sekarang ada permasalahan. Kalau seandainya yang mencampurinya itu sesuatu yang suci, yang sifat-sifatnya sama dengan air ini, amma idza kana al-mukhalit at-tahir muwafiqan lil ma' fi sifatihi, ya, sifatnya sama, rasanya, warnanya, baunya sama seperti air kecampuran air mawar yang sudah enggak bersifat lagi, tapi air mawar. Atau contoh lain, air suci kecampuran air mustakmal, itu gimana hukumnya? Maka perlu dikira-kirakan dengan sesuatu yang punya sifat sedang. Di sini dicontohkan sifat rasanya seperti rasa perasan delima, warnanya seperti perasan anggur, ya sekarang kayak sirup lah. Kemudian baunya seperti bau kemenyan, kemenyan Arab tapi. Nah, jadi dikira-kirakan
Seandainya yang masuk tadi, umpamanya nih, biasanya sering itu ketika wudhu, kita wudhu kemudian air yang ada di tangan kita kemudian kejatuhan air mustakmal bekas yang di muka. Nah, apakah air yang di tangan kita itu menjadi tidak mensucikan? Lihat, kalau yang mencampurinya itu satu tetes saja. Kalau dikira-kirakan ada ada sirup satu tetes masuk ke air yang ada di tangan kita, itu nggak bakal berubah. Berarti nggak apa-apa kalau di tangan kita ada air, kemudian ketetesan satu tetes daripada muka kita, air mustakmal, berarti masih mensucikan. Berbeda ketika yang menetes itu banyak. Sekiranya tadi kalau yang mencampuri itu adalah tadi perasan delima atau anggur atau sirup itu tadi bisa merubah, ya udah berarti tidak mensucikan lagi, begitu ya. Nah, jadi air yang suci tidak mensucikan ada dua. Satu itu air mustakmal, air bekas basuhan yang fardu. Yang kedua adalah air yang tercampur sesuatu yang suci, campur teh, kopi, sabun dan lain sebagainya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat, macam-macam air adalah ma'ul mutanajis, air yang terkenai najis. Apa itu? Yaitu air yang kejatuhan najis. Nah, di sini ada dua. Ada air itu terkadang ada yang sedikit, ada yang banyak. Hukumnya beda. Yang pertama kita bahas itu air kalau sedikit. Air sedikit itu maka nadunal kulatain. Air dianggap sedikit itu kurang dari 2 kullah. Nah, air yang sedikit kurang dari 2 kullah itu ketika kemasukan najis otomatis langsung jadi air mutanajis walaupun najisnya qalilah sedikit. Walam yataghayyar fi syai'un min awsafihi kalon wa rihu ta'am. Walaupun ada yang berubah, air digayung kemudian kemasukan kemasukan kotoran cicak, langsung najis walaupun nggak berubah, atau di bak yang kurang dari 2 kullah, ya langsung najis karena air sedikit kalau kemasukan najis tertempel najis otomatis itu langsung mutanajis walaupun tidak berubah. Itu mazhab kita. Nah, sekarang kullatain disebut 2 kullah berapa? Kalau di sini ukuran retail Baghdad itu 500. Kalau dalam kilo, kalau mau dikilogramkan itu 192,857 kilo ya. Agak susah. Sekarang kalau yusawi bil mu'akab itu kubus. Kalau dikubuskan, umpamanya kubus ya, bentuk kubus kan biasanya kamar mandi itu bentuknya kubus. Itu dhira'an urub antulan wa urudon wa umkon. Itu seukuran 1 dhira seperempat. 1 dhira ada yang mengatakan 50 cm seperti dalam kitab Zagrosa Didah. Berarti 1 seperempat berarti sekitar 62,5 cm. Jadi panjangnya 6. Kalau di kamar mandi coba hitung kalau seandainya panjangnya itu 62 minimal 62 cm, 62,5, lebarnya 62,5, dalamnya 62,5, 62,5 itu air yang segitu itu udah kulatain. Berarti yang kurang dari itu dunal kulatain, air sedikit, yang lebih dari itu berarti kulatain fa'aksar. Ya, kalau mau di liter itu kata saya dalam kitab Takrirat juga ada itu 217 liter kalau mau diliterkan. Itu air 2 kullah. Jadi hukumnya adalah ketika kemasukan najis air kurang dari 2 kullah, hukumnya langsung mutanajis, langsung tidak boleh untuk bersuci ya. Dalilnya mana? Dalilnya diriwayatkan oleh 5 ulama. Kemarin sudah disebutkan 5 ulama itu dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sama itu Rasulullah SAW, wa huwa yus'alu an ma yakunu bil falah minal ardi wa ma yanubuhu minas siba wa dawab. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang air yang ada di padang pasir. Air tersebut biasa digunakan minum atau didatangi oleh binatang-binatang buas
Kata Rasulullah SAW gimana? Idza kana al-ma'u qulatain lam yahmil khabas. Kalau air itu sudah 2 kula, itu tidak najis. Lam yahmil khabas itu tidak apa namanya? Bisa tidak mengemban najis, artinya tidak jadi najis. Seperti dalam riwayat Imam Dawud, la yanjus, air itu tidak jadi najis. Ya. Mafhum hadis, kalau kurang dari 2 kolah itu kok otomatis najis. Tadi kan kalau air 2 kolah dijadi najis. Mafhumnya itu mantuknya. Mafhumnya gimana? Mafhumnya kalau kurang dari 2 kolah itu bisa najis. Walau lam yataghayyar, walaupun nggak berubah. Nah, dari mafhum ini bisa diambil dari riwayat yang Muslim juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ketika salah seorang kalian bangun tidur, maka tangannya jangan langsung dicemplungkan, direndam di air, di bejana yang ada airnya. Basuh dulu 3 kali, karena nggak tahu tangan itu bermalam di mana. Takut-takutnya memegang najis. Di sini dilarang bagi orang yang bangun tidur untuk merendam tangannya. Takut mengotori tadi air. Maklum bahwasanya najis yang ada di tangannya itu ghairu mar'iyah, tidak terlihat dan tidak bisa merubah air, ya kan? Seandainya itu tidak membuat air najis, Rasulullah SAW nggak mungkin melarangnya. Dari sini diambil kesimpulan, jadi air walaupun najisnya itu nggak kelihatan, itu airnya menjadi mutanajis ketika terkena benda-benda yang najis yang tidak terlihat, itu ya. Ya walaupun tidak berubah itu airnya, kalau kemasukan najis, airnya sedikit jadi mutanajis. Itu air yang sedikit. Yang kedua, kalau airnya banyak gimana? Air banyak berarti makana kulatin fa'aksar, 2 kula atau lebih. Nah, ini najis. Air yang 2 kolah atau lebih dalam kolam itu tidak dihukum najis dengan hanya terjatuhan najis. Jadi bisa jadi najis kalau salah satu sifatnya berubah. Ghayyarat najasah ahada awsofihi, baik itu warnanya, rasanya, atau baunya. Salah satunya berubah, air itu najis. Kalau air satu kolam renang kemudian kemasukan najis banyak, berubah berarti najis. Kalau nggak berubah, nggak najis. Dalilnya emang ijma'utul ulama, kesepakatan ulama mengatakan air yang berubah sedikit atau banyak itu najis. Seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Mudir dalam kitabnya, beliau punya kitab namanya Al-Ijma' yang menerangkan tentang ijma' ulama. Ajma'u annal ma'al qalila wal kathira idza waqa'at fi najasah fa khayyara ta'aman allanan arihan fa huwa najis. Ulama sepakat air yang baik yang banyak atau sedikit kalau kejatuhan najis dan merubahnya itu bisa hukumi najis, airnya mutanajis. Loh kok dalilnya ijma, pada ada riwayat al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un au kama qol ila idza qayyarat ta'mahu au rihahu au kama qala Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis ada dalam riwayat, diriwayatkan juga oleh sahib kitab Muhadzab Imam Syairozi rahimahullah ta'ala, beliau berdalil air yang berubah itu bisa najis dengan hadis tersebut. Nah, dikomentari oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis tersebut itu dhaif, jadi nggak bisa dijadikan landasan hukum. Sehingga dalilnya yang kedua ini adalah ijmatul ulama, kesepakatan ulama. Ya. Jadi kesimpulannya 4 macam ini semuanya nggak bisa untuk bersuci, nggak bisa untuk wudhu, untuk mandi, menghilangkan najis. Yang bisa itu yang pertama dan yang kedua saja, yang suci mensucikan, walaupun makruh ya. Adapun macam yang ketiga yaitu air yang suci tidak mensucikan,
nggak bisa untuk bersuci, walaupun boleh untuk dimasak, diminum. Kalau yang keempat, mutanajis, nggak boleh untuk semuanya. Diminum nggak boleh, apalagi untuk bersuci ya. Kesimpulannya, berarti air ada yang suci mensucikan, baik itu makruh atau nggak makruh, boleh semuanya untuk bersuci, boleh diminum, boleh untuk wudhu. Untuk yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, boleh diminum tapi tidak boleh untuk wudhu. Yang ketiga, air mutanajis, itu air yang terkena najis, nggak boleh diminum, nggak boleh bersuci. Air mutanajis dua tadi, airnya sedikit atau banyak. Kalau sedikit kesatuan najis, otomatis jadi mutanajis. Tapi kalau air banyak, itu kejatuhan najis, itu tidak akan mutanajis kecuali kalau berubah sifat-sifatnya. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.